Saat ini ada sekitar 22,7 juta penerima makan bergizi gratis atau MBG. Di program andalan Presiden Prabowo ini ada banyak cerita. Mulai dari bahagianya murid sekolah yang menerima makan gratis dan senangnya para pekerja dapur MBG menerima upah. Tidak hanya kebahagiaan, kasus miris pun kerap terjadi dalam program ini. Mulai dari kasus keracunan, porsi makanan yang tidak layak, hingga potensi korupsi. Kami pun memotret hal ini dalam laporan khas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulat. Pelatung dulu, coba tengok dulu. Kebahagiaan murid sekolah dasar dan SMP IT di Biren Aceh ini mendapatkan makanan bergizi gratis berubah menjadi kekecewaan karena makanan yang mereka terima tidak layak konsumsi. Rasa bahagia bercampur kecewa ini terpotret dari tulisan di secari kertas yang mereka sisipkan di nampan MBG. Salah satunya ditulis siswi bernama Askia ini. Dalam tulisannya, Askia mengatakan dirinya meminta maaf karena tidak memakan MBG karena nasi dan udangnya sudah berbau. Askia juga meminta menu lain serta memberi semangat pegawai MBG. Tidak hanya itu, siswi ini juga berterima kasih karena telah dikirimkan makanan bergizi gratis. Cerita lain dari balik seporsi MBG datang dari seorang pria bernama Abi Nurahean, pekerja pencuci nampan MBG. Abi membagikan video saat dirinya membuka amplop berisi uang gaji dan merasa bersyukur bisa bekerja di dapur SPPG. Warganet yang berkomentar pun ikut bahagia dan video pekerja dapur MBG ini viral di media sosial. Nah, di sini ada kwitansi spill gaji Abi Nuraihan cuci tray. Dan ini uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah, barokah, sing sehat kapayuna. Mudah-mudahan sing berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita bahagia hingga kecewa di balik seporsi MBG menjadi bagian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto ini. Hingga awal September, program MBG didukung oleh 7.477 dapur SPPG yang tersebar di 7.022 kecamatan di seluruh tanah air. Dengan total jumlah pekerja mencapai sekitar 600.000 orang. Namun, tidak ada yang sempurna termasuk program MBG. Meski BGN menggadang zero insiden, saat program ini berjalan tercatat ribuan kasus keracunan MBG ditemukan. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan atau. Tidak hanya soal keracunan yang diduga karena gagapnya beberapa pengelola SPBG dalam penyediaan ribuan porsi setiap hari. Risiko fraud atau korupsi dalam program ini cukup besar. Dugaan korupsi bukan tanpa alasan, karena beberapa kasus terekam kamera saat porsi MBG sangat minim, bahkan tidak layak konsumsi. Mulai dari lauk yang sedikit hingga potongan buah yang begitu tipis. Soal ini, pengamat ekonomi Selios Nailul Huda menyebut potensi korupsi di program MBG sangatlah besar. Di program MBG ini akan banyak sekali kasus-kasus yang akan terjadi, terutama terkait dengan tata kelola. Tata kelola yang akan ujungnya kan ke korupsi. Nah, ketika tata kelola jelek, kemudian ada yang korupsi termasuk kemarin dapur fiktif ya, terus kemudian ini akan berujung kepada kualitas makanan yang akan dibagikan itu akan menurun. Karena apa? Karena di sini ada korupsi itu pasti ada rente. Rente ini pasti akan memangkasnya berkali-kali gitu. Sejauh ini penerima program makanan bergizi gratis atau MBG telah mencapai 22,7 juta orang. 13,26 juta tersebar di Pulau Jawa, sementara di Sumatera sebanyak 4,86 juta dan di Sulawesi 1,7 juta orang. Rencananya pemerintah hingga akhir tahun 2025 menargetkan jumlah penerima MBG mencapai 82,9 juta orang.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan menyebut pemerintah menggelontorkan anggaran 13 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis per 8 September 2025. Angka ini sama dengan 18,3% dari pagu APBN 2025 sebesar 71 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.